Itu kerja apa tuh waktu itu? Ya macam-macam, jaga counter handphone, jaga warnet, terus jadi satpam, jaga anak-anak les gitu kan, jadi nggak boleh keluar, tunggu orang tuanya datang. Oh jadi itu part time-nya tapi lu kerjanya serabutan? Enggak, ganti-ganti. Oh, Jadi di ganti-ganti. counter handphone 9 bulan, Uh-uh. lalu juga di warnet 2 tahun kalau nggak salah. Dan itu udah mulai dari SMP? SMP kelas 2. Saya kasih ke dia up 5% punya harga. Misal modal saya di China sampai gudang saya itu 100.000. Saya jual ke beliau-beliau ini 105.000. Saya bilang kalau saja Bapak atau Koko ada kurang barang, boleh ngambil sama saya dengan harga segini. Tapi kalau seandainya saya kurang barang, saya boleh izinkan saya mengambil dengan harga begini juga. Mereka bingung. Wah, kamu harga begini hampir sama kayak harga China katanya kan, Iya. pabrik kan? Iya. Saya ya begitulah seninya. Keren. Saya nggak takut kompetitor. Oke, itu 100 juta pertama ya? Ya. 1M pertama? Usia 22. 22, berarti dalam waktu 3 tahun? Ya. Ketika saya S1, semester 7 kalau nggak. Semester 7? Iya. Itu lu udah main tabung api ini? Ya, masih di bidang yang sama. Jadi 1M ini karena tabung api, bisa dibilang? Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina Lee. Kali ini gue lagi bareng Suhendro Wang. Nah tapi sebelum gue intro, gue sebenarnya rada bingung nih mau memperkenalkan lo tuh kayak gimana. Secara bisnis dia itu ada 5. Sampai sekarang masih 5 kan? Iya, nih. Dan macem-macem, mulai dari import juga, Iya. terus dan ternyata distributor banyak banget. Aduh pokoknya main B2B juga kan? Yap. Main B2B, terus masuk lagi ke cita rasa Palembang juga kayak kuliner-kuliner. Frozen food. Tapi yang pasti yang kenapa lo mesti nonton ini gila sih, keren banget. Jadi kisah hidupnya itu gue rasa bakal menginspirasi. It inspired me and I hope it inspired you. Dari gaji berapa, 500.000 ya? Iya, 500.000 per bulan. Di tahun 2004. Dan sekarang omsetnya itu sekarang nih dari 5 bisnisnya udah ratusan M per tahun. Jadi langsung aja gue kenalin Suhendro Wang, importer, entrepreneur, dan founder dari Empek-empek Belida CRP, Cita Rasa Palembang. Kali ini lo punya narasumber rapi banget. Karena saya senang rapi sih, Ci. Oh gitu ya? Ya, saya hobi rapi sih. Gila. Lebih Iya. sopan lah. Boleh nggak lo ceritain juga pengalaman lo dari lo dulu pendidikan sampai terakhir kapan sih? Untuk terakhir lulusannya, Iya. itu Magister Manajemen. Magister Manajemen. Iya. Jadi sebenarnya maksud gue dulu waktu gaji masih rendah itu di tahun 2004 memang karena lo lagi kuliah terus nyambi doang, jadi secara background ekonomi juga sebenarnya nggak mengharuskan lo kerja atau kayak gitu-gitu atau gimana? Enggak, 2004 itu masih SMP sih. SMP kelas 2. Lo sekarang lo umur berapa? 30, genap 30. Wow. Gila ya, keren banget ya. Terus. Waktu itu SMP kelas 2 tuh kenapa saya mulai kerja, memang waktu itu uang jajannya kan hanya 15.000 tuh. Oke. 10.000 waktu saya 10.000. dikasih. 10.000 tuh nggak cukup. Saya biasanya kan kalau hari-hari Sabtu Minggu kan hangout dengan teman-teman wanita. Wah. Ini SMP kayaknya udah centil-centilan nih. Iya. Jadi kurang uang jajan, ya kita cari tahu karena memang orang tua tuh sedang lah, middle low. Karena pada saat itu seingat saya uang tabungan orang tua tuh masih
cuman 7 juta uang tabungan. Orang tua punya 3 anak, mau sekolahin semua kan. Ya terpaksa kita keluar itu ya nggak ada uang. Mau traktir cewek kan, gimana lah temen gitu kan, nggak ada, itu malu kita. Iya. Jadi kita inisiatif cari kerja supaya ada tambahan, part time lah waktu itu. Sekolah jam 8 pagi sampai jam 2 sore, 2 siang. Iya. Tidur bentar atau makan setengah jam, udah kita hajar lagi kerja dari jam 3 sampai jam 10 malam. Itu kerja apa tuh waktu itu? Ya macam-macam, jaga counter handphone, jaga warnet, terus jadi satpam, jaga anak-anak les gitu kan, jadi nggak boleh keluar, tunggu orang tuanya datang, baru kita jemput, baru kita maksudnya kita antar ada gitu. kerjaan cuma cukup jagain anak-anak biar lesnya nggak ngilang-ngilang. Iya, saya tukang pintu, jadi jaga pintu, jadi nggak boleh keluar mereka, takut ditabrak mobil. Oh jadi itu part time-nya tapi lu kerjanya serabutan? Enggak, ganti-ganti. Oh, jadi ganti-ganti. di counter handphone 9 bulan, nah, lalu juga di warnet 2 tahun kalau nggak salah. Dan itu udah mulai dari SMP. SMP kelas 2. Berarti usia 14 sebenarnya tahun. dari SMP itu udah ada udah nih, gue pengen nyari duit. Otak bisnis lu, otak ya kerja lu tuh gila juga sih. Ya sorry ya, itu juga sambil dagang sih. Jual pulsa, Indosat, saya ingat Mentari. Wah banyak deh provider waktu itu kan. Ortu lu backgroundnya apa sih, pedagang? Ya pedagang juga sih. Dan sekarang lu berapa saudara? 3. Dan lu anak Sulung. anak sulung. Adik-adik lu juga Cewek 2 adik saya. biasanya kan kalau orang nih ya, kalau yang udah kenal duit nih apalagi SMP, Iya. suka malas nerusin sekolah kan. Lu sendiri gimana? Benar. Kenapa ya? Sebenarnya saya kan dulu di Batam nih, saya SMP. Iya. Orang pulau tuh kalau sepengetahuan saya ya, orang Iya. pulau tuh nggak suka begitu sekolah. Oh gitu. Hobinya cari uang, dagang Iya, gitu. iya. Beda dengan orang kota ya. Orang kota kan bener-bener edukasi itu penting. Iya. Jadi pada saat itu ya saya sampai SMK kelas 1, saya nggak naik. Gara-gara kesibukan dagang. Ya saya sekolah soalnya cuman Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis kan oke lah full day. Selebihnya bolos. Iya, Jumat kan biasanya itu pulang cepet cuma Iya. setengah hari. Sabtu olahraga. Iya. Ya, jadi kan nggak gitu berat. Nah, Senin Selasa Rabunya bolos. Di warnet. Jadi lu beneran sekolah cuma Kerja di warnet, main di warnet, tidur di warnet, ya semuanya di warnet. Pada saat itu SMK ya. Senin Selasa Rabu emang nggak ada sekolahnya atau memang lu bolos? Ada sekolah saya bolos. Orang tua lo tahu? Tahu. Ya nggak bisa apa-apa, bohot. Saya anak sulung, cowok satu-satunya. Memang dia bilang kamu mau gini mau sampai kapan? Kamu Oke. nanti nggak jadi orang. Saya bingung kan, ini kan orang kan. Gimana nggak jadi orang? Jadi Tapi monyet. pada saat itu. Oke. Nah, kalau lu sering bolos kan berarti kan dari sekolah akhirnya kasih tahu ortu dong. Terus akhirnya lu naik kelas nggak? Nggak naik. Oh iya, sorry tadi lu bilang lu nggak naik kelas. Saya nggak naik kelas di SMK kelas 1 saya nggak naik. Lalu putus sekolah 2 tahun. Dan fokus di bisnis dan Iya, dagang fokus itu. kerja bisnis gitu. Terus gimana, sukses? Sampai saat ini ya puji Tuhan oke lah. Sampai Sukses saat juga ini, belum. Ya, di saat itu, Amsyong. Amsyong. Banyak Jadi gagal. juga biar buat orang-orang yang sekarang mungkin masih SMA, terus kayak kan suka ada yang nanya ke gue, Ci, kayak gue udah malas sekolah nih, gue pengennya dagang aja. Terus kan gue suka bilang ya namanya, ntar gue kasih saran aneh-aneh, ortunya Iya. datengin gue kan gak lucu. Terus gue bilang, lu kan sekolah masih nanggung kan, dikit lagi lu kelarin dulu lah. Bener dong, ya gak sih? Benar. Jadi begini ya, kadang-kadang memang ada mindset yang begitu. Wah, orang dulu mah SD mah nggak tamat tuh tetap sukses. SMP, SMA cuma tamat SMA mah sukses Karena aja ngomongnya itu aja Mark Zuckerberg aja lulusan apa gitu. Terus siapa lagi, Steve Jobs ya? Siapa sih? Jack Ma aja lulusan Jack apa Ma, gitu. ya, tapi saya mau katakan begini loh. Kadang-kadang ya, kalau memang kita bisa memilih keduanya sukses, kenapa enggak gitu? Iya. Contoh, saya ambil nyata yang paling hidup di kehidupan saya. Iya. Saya seorang tamatan paket C. Paket C itu adalah ijazahnya ada tulisan setara SMA. Itu bukan ijazah SMA. Oh gitu. Ya, tapi ya demi saya untuk membuktikan bahwa saya bukan orangnya bodoh, tapi hanya malas. Saya kejar. S1 saya lulus. Saya kejar S2 di universitas negeri dan ternama ya. Di salah satu provinsi itu lulus. Saya lanjut lagi S3. Tapi sayangnya S3 ya hanya bertahan di bangku kuliah 1 bulan. Gitu. Kenapa? Karena bukan passion lo juga. Ya, karena itu sangat banyak waktu yang harus kita spending di sana.
Sedangkan karyawan kita kan, maksudnya grup kita kan sudah hampir 100 orang lebih kan. Dan jadi lu ngambil S3 justru setelah lu udah mulai settle dengan 100 orang karyawan. Itu tahun kemarin saya ambil S3. Baru sih. Nah, sekarang mungkin yang ingin gue tanya, apa yang memutuskan lu balik ngelanjutin sekolah lu lagi setelah vakum 2 tahun yang pas di SMK itu? Kalau boleh jujur ya. Iya. Saya waktu itu kan nakalnya di Batam nih, kenakalan remajanya. Iya. Ya namanya itu kan dulunya di situ perjudian ada dan macam-macam deh. Iya. Setelah itu saya kan, mama saya bilang gini, kamu nih nakal, nggak ada masa depan di Batam. Udah kamu pulang Palembang aja. Karena saya memang kota kelahiran saya kan di Palembang nih. Iya. Saya usia 6 tahun tuh keluarga hijrah ke sana, ke Batam. Saya pulang sendirian. Jadi nggak ada kerjaan, saya di Palembang. Jadi ya saya kebetulan paman saya tuh majelis gereja. Jadi ya hari-hari gereja aja. Nah, terus saya sering lihat pendeta khotbah. Jadi ada pendeta kan yang berpendidikan, ada yang cuma tamatan SMA gini ya, ada pun SMP pun ada banyak. Terus saya lihat mereka kayaknya memang beda cara khotbahnya. Wah, kalau yang berpendidikan nih enak, ada pembukaan, terus ada itu sampai dia ada penutupan. Literasinya juga bagus gitu. Teratur. Terstruktur. Oke. Dari situlah saya doa dalam hati, saya bilang, ya mungkin Tuhan beri saya 1 kali kesempatan lagi. Memang orang putus sekolah 1 tahun pertama itu senangnya bukan main, gembira. Tapi sudah masuk tahun kedua, pasti Anda yang putus sekolah pasti tahu rasanya. Rasanya nyesel setiap kali orang nanya, gimana kan? Gitulah. Alumni mana? Kita nggak bisa jawab alumni mana, ya bingung kita mau jawabnya kan? Nah, gitu. Nah, apa yang akhirnya lo memutuskan masuk S3? Berarti baru-baru ini kan S3-nya? Iya, tahun kemarin. Sudah tahun lalu ya, yang lalu ya. Jadi saya selalu challenge diri saya bahwa saya kalau nggak lulus S3 ini, atau saya coba cuman kuliah 1 bulan, saya loss-nya berapa? Waktu itu saya loss kurang lebih 30 juta dari biaya pendaftaran dan lain-lain. Saya rasa ini masih sanggup. Saya masih nggak ada efek terlalu besar lah kalau saya loss di sini. Saya mencoba karena saya sanggup untuk menanggung resiko itu. Tapi kalau saya lanjut S3, saya kehilangan istri saya, anak saya nggak mau pasti. Saya hands up. Lu ngurusin bisnis aja udah pusing, pasti. Terus ada lagi anak lo, bini lo, keluarga lo lah. Terus pikir pendidikan kayak udah. Benar. Itu challenge lah terhadap saya yang tamatan paket C. Dari situ pekerjaan pertama lo yang akhirnya mulai settle itu apa? Ya maksudnya bisnis lo deh. Dari saya waktu itu 2008, saya kan 2004 tuh, 2008 saya udah mulai import barang dari China. Nah, lu bisa dapat akses bisa ngimport gitu gimana? Pada saat itu tuh Alibaba lagi ngetren. Jadi ketika kita buka Facebook, waktu itu booming bener Facebook. Kita buka Facebook ada aja Alibaba, alibaba.com, alibaba.com. Iya. Jadi kita coba iseng dari situ. Kita coba dari kecil lah, dari transaksinya paling hanya 3 juta. Tapi barangnya nyampe dengan aman. Nah, dari situlah kita makin besar. Lalu saya seumur hidup saya udah ke China mungkin hampir di 30 kali lebih lah seumur hidup saya. Seumur hidup lo? Ya, dulu sering berangkat, sekarang mah udah jarang. Jadi dari situ, dari Alibaba. Produk apa yang pertama kali lo import? Tabung pemadam. Oh, jadi lo dari awal udah memang importnya tabung pemadam? Karena memang background bisnis papa saya itu adalah eceran, dia retail tabung pemadam. Oh gitu. Ya, jadi saya memperbesar. Nah, jadi saya ini juga ada sedikit tips ya untuk teman-teman. Saya banyak teman. Mereka pada minder dan nggak mau urusin bisnis papa mereka, orang tua mereka. Mereka bilang, enggak lah, gengsi lah ini itu. Menurut saya itu salah besar. Kenapa? Seorang orang tua, dia udah, istilah kita bilang hutan rimba nih. Hutan rimba. Orang tua sudah gundulin semua pohon. Ya, sudah ngaspalin. Kamu sudah di atas mobil tinggal ngegas. Ngapain lagi kamu cari bisnis yang lain? Kamu harus terusin bisnis orang tua kamu. Itu karena itu legacy. Kayak dulu zaman dahulu kerajaan. Yang nerusin kerajaan tuh ya untuk anaknya. Kamu rugi bener gak terusin. Banyak alasan lah, wah ini aku malu lah dikatain keluarga lah, inilah itulah. Aku maunya fight di luar. Aduh, capek dah. Hidup terlalu singkat. Kamu mau fight sendiri, ngapain? Iyalah, apalagi dengan orang tua juga udah ada networknya. Maksudnya networking dari segi suppliernya lah, ada customer yang loyal lah. Kayak gitu-gitu, ya nggak sih? Iya. Semenjak kita impor, kita nguasain.
awal saya di Batam itu kan saya menguasai Kepri, Kepulauan Riau. Setelah itu kita lanjut kita lanjut Palembang dulu, kita kuasai marketnya. Baru kita ke Jambi, ke Padang, Sumbar, ke Lampung. Baru kita hajar Riau, Pekanbaru, kita naik lagi ke Medan, sampai ke Aceh. Oke, gue masih mau nanya lebih detail. Jadi sebelumnya itu kan ortu lo kayak jualan retail berarti masih ngambil sama orang? Ngambil sama importir. Dan importirnya kurang ajarnya untungin orang tua saya 3 kali lipat. 4 kali lipat bahkan. Oke. Dan lagian pula karena di saat itu kan media sosial yang baru masuk tuh Facebook doang. Jadi ya kita nggak tahu kan. Benar. Lu ngimport harga aslinya berapa. Iya. Mau ke Cina juga nggak semua orang punya kesempatan bisa ke Cina nanya harga langsung. Benar. Oke, jadi ada Alibaba masuk sedikit ya disruptifnya dalam segi kita jadi tahu harga. Iya. Orang tua saya beli sama importir 350.000. Tahu nggak modalnya berapa? 80.000 sampai tempat orang tua saya, gudang, bukan ruko lah kita bilang pada saat itu. Dia cuannya gede bener, nggak salah. Jadi orang tua saya itu jual ke hotel, jual ke mall, jual ke perbankan, itu sekitar 600.000. Jadi istilahnya ya mungkin orang tua saya jadi ya setengah babu lah ya sebenarnya ya. Karena cuannya nggak make sense gitu loh. Kamu sekarang dagang deh, dari mana mau 300%, kamu 400% loh kamu untungnya. Jadi dari situ saya udah hajar aja, saya bilang sama papa saya, kita jangan serakah. Kita kali 2 aja udah cukup, modal 80, kita hajar 160. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita menguasai Kepri. 1 Kepulauan Riau. Nah, lu gimana? Oke, dari sisi harga berarti lu udah menang dong. Iya. 160. Gimana cara lu tuh menyebarkan ini kayak orang tuh biar tahu, oke sekarang gue bisa jualan ke lu masih door to door atau gimana? Door to door. Saya adalah orang yang sangat konservatif dalam berbisnis, masih sangat tradisional. Ya, saya door to door. Satu Indonesia kita door to door kita datangin. Tapi lu cara tahu ngelisting down ini orang butuh pemadam kebakaran? Gampang. Pemadam api tabungnya? By data. Yellow Page lagi zaman dulu. Itu salah satu Yellow Pages. Iya. Kedua itu kan kita tahu nih, kita segmentasi misalnya saya tabung pemadam. Saya tahu toko mana ada yang jual, toko mana aja yang jual barang ini. Ya kita samperin semua. Terus kita lihat nih ada berapa pemain yang top 10. Kita samperin top 10 itu. Saya samperin para senior-senior tapi dengan sopan. Dengan benar-benar humble gitu. Kita nggak boleh kan, karena mereka senior kita kan. Gitu. Kita ya. Jadi maksudnya senior-senior ini dalam artian yang sudah pemain lama yang tadinya ngambil dengan importer yang jualnya mahal. Enggak, senior ini ya importer. Importer juga. Ya. Saya tawarin, maaf aja saya dari harga China, saya kasih ke dia up 5% punya harga. Misal modal saya di China sampai gudang saya itu 100.000. Saya jual ke beliau-beliau ini 105.000. Saya bilang kalau saja Bapak atau Koko ada kurang barang, boleh ngambil sama saya dengan harga segini. Tapi kalau seandainya saya kurang barang, saya boleh izinkan saya mengambil dengan harga begini juga. Mereka bingung. Wah, kamu harga begini hampir sama kayak harga China katanya kan, pabrik kan? Iya. Saya ya begitulah seninya. Keren. Saya nggak takut kompetitor. Semua kompetitor saya temenin, ajak main golf. Kalau yang senang naik sepeda, gowes, saya gowesin gitu kan. Jadi ya kita nggak usah sama kompetitor sampai gimana. Betul. Satu musuh dalam bisnis itu kebanyakan. Satu musuh sudah kebanyakan. Kalau bisa semua kita teman. Happy ending. Oke. Dan tahu nggak Ci, hasilnya? Hasilnya? Dari kita bilang 10 importir, ada 4 atau 5 bahkan ambil sama saya. Kalau mereka kurang barang. Gak ada salahnya berteman dengan kompetitor. Iya. Saya jarang sebut kompetitor. Saya kebanyakan bilang rival. Rival. Ya, sama-sama kita maju, rival kita. Kalau kompetitor kan cenderung menjatuhkan. Iya. Tapi rival kita nih kita harus rangkul semuanya. Oke. Nah, terus pas ketika mereka menjual ke retailer, harganya lu ada kompakan nggak mau jual minimum Nggak berapa? bisa, Ci. Di Indonesia ini ada sekitar 15 pemain importir untuk di bidang saya. Dan itu pemain gede semua. Udah dari nenek moyang lah udah. Nggak sampai dari nenek, daripada orang tua mereka lah. Pada. Hanya saya aja mungkin yang termuda untuk di bidang saya dan cukup mendominasi pasar. Ya karena kita ya begitu energik kan. Mereka pada udah di usia di atas 40. Oke, berarti kan kita balik lagi backtrack, titik baliknya itu adalah ketika lu bisa menjadi salah satu pemain juga lah, importir lah dengan harga yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan entah dari segi harga dan segala macam.
Nah terus yang akhirnya supplier bokap lo kan pasti kesel dong sama lo. Iya. Beberapa itu sudah nggak jualan lagi. Ada yang jualan bakmi, ada yang buka kos-kosan. Padahal mereka bisa aja dong turunin harga kan? Mereka nggak mau. Karena mereka udah di usia 60-an, 70-an. Oh jadi konservatif banget. Lebih konservatif daripada saya. Maunya cuannya gede. Iya. Tapi ya ini namanya siklus kehidupan ya. Iya. Iya. Nggak biasa dagang cuan tipis mah susah. Kalau saya kenapa? Saya bukannya kita mau dagang tipis ya. Mertua saya tuh dagang plastik. Omsetnya gila. Tapi cuannya cuma 3%. Kotor loh. Bisa dibilang ini adalah bisnis yang sampai sekarang masih lo lakukan. Lo import tabung pemadam api. Ya nggak sih? Ya. Iya kan? Kenapa? Oke, mungkin buat para UKM di sini juga. Kenapa lo mesti import? Emang di Indonesia nggak ada yang bisa bikin? Nggak bisa. Kita kalah di bahan baku. Kalah di bahan baku. Benar. Saya udah sering untuk lobby pihak China untuk buka pabrik di Jawa Tengah. Tapi kita kalah di bahan baku. Oke. Dan juga sebenarnya salah satu lagi ya, kenapa saya akan mempertaruhkan dan saya akan mempertahankan bisnis tabung ini. Karena kan ini mengenang almarhum orang tua saya. Udah almarhum. Benar. Saya dulu kecil sampai saya gede sekolah makan dari tabung inilah. Jadi gimana pun saya akan pertahankan dan mungkin saya akan buat jadi number one. Supaya untuk mengenang. Iya. Walaupun nanti sampai end of the end, ya, misalnya cuannya tipis banget, cukup cuman bayar gaji karyawan dan gudang, saya tetap akan pertahankan. Karena itulah filosofi bisnis. Jadi setiap kali kita bisnis itu untuk para UKM, kamu harus ada filosofi. Sehingga kamu bisa ada reason untuk perjuangkan dan mempertahankan ada sampai titik akhir. Ada yang bikin lo juga tetap komitmen, Benar, konsisten. Ya. Komitmen and konsisten. Iya, benar juga sih. Itu kuncinya. Ya. Oke, lalu bisnis berikutnya? Di bidang kontraktor ya. Kontraktor apa? Untuk chemical. Gue gak ngerti lagi Untuk ya ini bidang saya agak ruwet sih ya. Nah, cumanya maksud gue gini, gue mungkin akan ngambil dari sisi apa yang memutuskan lu akhirnya buka bisnis lain. Sebenarnya bisnis yang kontraktor ini adalah dari paman juga. Paman udah kerjain 30 tahun dan paman ingin pensiun, makanya dia mendelegasiin kerja ini ke saya. Koneksi dari beliau, beberapa supplier dari beliau juga. Bukan saya mau sendiri, enggak. Oke, mungkin dia kadang ngeliat, lu kayaknya bisa membesarkan bisnis bokap lo nih, lu kadang bantuin gedein bisnis gue juga gitu ya. Benar. Jadi saya juga karena alasan itulah itu kakak kandung, koko kandung mama saya. Jadi bukan paman jauh, enggak, paman deket. Kita juga ada bisnis di fashion. Fashion? Ya, fashion itu adalah t-shirtnya pria. Haha. Jadi t-shirt yang simple-simple kita ada juga. Dulu kita import. Ketika kursnya masih murah, tahun 2011 kita import dari China. Sekarang kita produksi lokal. Bahan dasar, semua proses pembuatan di lokal. Oke, mungkin pertanyaan yang lebih menggelitiknya adalah ketika lu mulai dari kuliah sekolah segala macam, gue pengen tahu 100 juta pertama lu itu di umur berapa? 100 juta pertama usia 19 dan itu progresnya secara bisnis, secara dagang ataupun kerja gimana? Itu dari omset 200 juta sih. Omset 200 juta, untungnya 100 waktu itu. Jualan? Jualannya saya dulu mainnya itu supplier untuk safety equipment ke batu bara. Waktu itu kan batu bara lagi in tuh tahun itu. Nah, kita supply untuk safety equipmentnya, sepatu, helm, rompi untuk kerja, baju kerja. Impor juga? Enggak, itu kita ngambil dari lokal. Nah, gimana tuh? Itu ya kita carilah untuk caranya customernya. Kebetulan dulu kita juga kerja gitu. Kita sambil kerja sambil nyambi. Jadi ada customer memang minta cariin barang ABC, ya kita cariin. Saya dulu pernah jualan sapi tuh, sapi ayam. Jadi apa juga dijualin? Iya. Wah, sapi itu. Coba aja lu yang jualannya tuh yang menurut gue unik sih. Kayak orang kan kalau gue tiap kali gue interview jualan apa? Oh baju. Jualan apa? Oh skincare. Ini jualan sapi ayam. Terus tadi jualan safety equipment. Iya. Barang pengaman. Sekarang gini, lu bisa ada customer datengin lu punya ini nggak? Karena lu saat itu lagi kerja di satu perusahaan atau gimana? Oke. Saya dulu jaga toko, jadi general lah. Apa customer mau yang penting dia happy. Toko apaan sih? Ya. Nama tokonya apa gitu, kayak bergerak di bidang apa? Teknik industri. Pantesan teknik industri. Oke. Iya.
Jadi sebenarnya ada good thing-nya juga ya, kayak ibaratnya lu mulai dari merintis dari kerja, ujung-ujungnya lu dapat network juga, entah itu customer, entah lu jadi belajar cara cari supplier kayak gini, segala macam. Oke, itu 100 juta pertama ya? 1M pertama. 1M pertama ya? Usia 22. 22, berarti dalam waktu 3 tahun? Ya. Berarti lu sempat udah resign nih? Ya, itu udah resign. Udah resign, berkembang. Atau yang ini 1M pertama ini yang ketika saya S1, semester 7 kalau nggak. Semester 7? Ya. Itu lu udah main tabung api ini? Iya, masih di bidang yang sama. Jadi 1M ini karena tabung api, bisa dibilang? Enggak, waktu itu ada export wallet. Waduh! Terus, ya, ada ya bisnis beberapa lah waktu itu. Oke, sekarang gue mau nanya. Sekarang lu kan bisa dibilang jarang loh, maksud gue, orang tuh yang kayak lu lah. Maksud gue dalam arti gini nih. Kalau gue bandingin sama anak-anak zaman sekarang ya, yang entah lulus SMA atau masih SMA atau masih kuliah, banyak juga loh yang kayak dibilang malas melanjutkan sekolah tuh lumayan banyak. Karena udah loh, gue bisnis aja, gue jadi content creator aja. Nah, menurut lu sendiri gimana? Kalau pandangan saya, memang kerja ini harus fokus ya. Saya pun nyesel. Saya ada, misalnya kita bilang saya ada 9 perusahaan. 9 perusahaan? Iya, tapi saya nyesel. Kalau saya bisa back, ini kan 9 perusahaan yang sudah saya buka tuh terakhir tuh 4 tahun terakhir. Itu sebelum saya usia 30. Sebelum saya punya istri dan punya anak. Waktu itu saya satu hari bisa kerja 18 jam. Kadang aja 20 jam satu hari. Non-stop, 365 hari. Gak ada hari libur. Dulu Tapi saya berpikir, dulu itu kapan? Lu baru umur 30, kesannya dulu itu kayak... Lah bro, saya kerja dari usia 14 loh. Saya udah kerja 17 tahun. Berjuang 17 tahun loh. Tapi mau hobi lu kerja ya? Iya, memang passion saya kerja gitu. Oke, terus. Jadi saya pikir kalau memang boleh back kembali ke saat itu, saya cukup satu bidang aja. Apa bidangnya kira-kira? Maksimum 2 bidang. Ya, tabung pemadam itu. Tabung pemadam. Ya. Kalau satu lagi apa kira-kira? Baju. Ya. Oke. Baju kita kan sekarang sekitar ada di 28 mall. Oke. Sumatera kita sudah hampir seluruh. Merek ibu kota. apa sih? Donum. Donum ini yang khusus kaos pria? Iya, t-shirt. T-shirt ada tulisannya atau polos atau gimana? Ada logo-logo lah. Logo-logo yang agak unik. Kenapa lu bisa interest ke situ? Ini udah lama sih, dari 2008. Karena dulu saya hobi fashion. Saya orangnya senang fashion dulu ya. Tahun 2011, 2010. Nah, makanya kita mulai di fashion gitu. Oke. Pada saat itu. Tapi tetap kalau misalnya secara Pareto, most your profitable business lo 80% profit itu masih disumbangkan oleh apa? Untuk di bidang import ini. Masih yang tabung pemadam api ini. Iya. Nah, terus lanjut lagi tadi yang ngomongin milenial yang sampai sekarang gimana dengan kalau mereka mau berbisnis, apa sih langkah-langkahnya? Misalnya nih kita banyak kan sekarang berbisnis sih nggak gitu mungkin ada banyak dan orang lebih cenderung ke content creator kan. Kalau boleh saya saran, tadi kan bahas dengan mungkin sekolah ya. Sekolah memang kamu harus prioritaskan. Memang mungkin sekolah kamu nggak dapat banyak ilmu, tapi itu membentuk pola berpikir aja. Tetap kamu harus perjuangkan kalau bisa bagaimana cara pun harus sampai S3 atau S2 lah minimal. Kamu bisa cari banyak hal kok dari beasiswa, dari mana kan masih banyak di online sekarang. Tetap harus diperjuangkan. Tapi gue lemah di mata pelajaran misalnya kayak gitu. Cari kan nggak, mata pelajaran banyak loh. Kalau master kan banyak bidang. Bukan hanya ekonomi, hukum kan nggak. Pilihlah yang sesuai kriteria Anda. Nah sekarang nih, gue mau nanya, lu pernah gagal dong pasti? Sangat banyak. Nah kenapa gue bisa bilang pernah? Biasanya orang yang udah sampai sukses tuh kayak hampir nggak ada lah yang nggak pernah gagal. Nah, gagal yang pas lo, gue nggak akan nanya gagal terbesar dulu deh. Gagal waktu lo pas baru merintis usaha lah, biar menginspirasi juga anak-anak kuliah atau anak-anak baru lulus SMA mau buka usaha tuh gimana? Kegagalannya apa? Pertama pasti manajemen ya. Nah, seperti saya dulu pernah buka konter handphone kan. Ya, saya kan kerja di konter handphone, saya juga buka konter handphone, tapi kecil-kecilan. Nah, itu tuh memang karena pengetahuan juga kurang, manajemen kurang, akhirnya juga nggak jalan. Tapi ya nggak sampai rugi, balik modal aja. Lalu juga nggak fokus. Nah, balik-balik kalau memang supaya anti gagal, itu harus fokus.
dan harus willing sacrifice. Sacrifice apa tuh? Waktu, tenaga, pikiran, uang mungkin yang kesekian lah. Tapi ketika kalau kayak mahasiswa kan paling banyak waktu. Oke, kamu mau nongkrong silakan, mau ngabisin waktu untuk nongkrong, tapi nongkronglah dengan orang yang memang berqualified. Karena kan tercermin kamu masa depan kamu tuh ya udah kayak pada umumnya panggil 10 teman dekat kamu, sahabat kamu, saya bisa melihat masa depan kamu kan, saya bisa meramal gitu kata banyak orang kan. Memang begitu adanya. Yang jelas kalau seorang mahasiswa, kalau saya dulu saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu kuliah sampai jam 9 malam. Kuliah malam ya? Iya, kuliah malam. Okay, terus? Sore. Dari jam 9 malam sampai jam 12 malam itu kita hajar bisnis. Jadi kita tidur paling ya kurang lebih 6 sampai 7 jam. Jadi walaupun kamu seorang mahasiswa, kamu harus benar-benar manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Karena masa muda itu nggak akan balik lagi gitu. Sekarang saya udah kepala 3. Saya banding, perjuangan saya udah cukup panjang ya. Saya pikir udah 16 tahun, hampir 17 tahun. Ya itu, nggak akan balik lagi. Kamu harus manfaatin waktu sedemikian rupa. Terus lu merasa kehilangan masa muda nggak sih? Nggak. Karena itu passion saya, passion kita. Kerja itu adalah passion, bukan suffering. Oke, I feel you. Oke, ya, mungkin kita sama, Ci. Oke, nah pertanyaan gue, berarti kan lu kerja jaga counter nih misalnya ya, itu dari jam 7 sampai sampai sore, terus lu kuliah. Nah jam 9 sampai jam 12 malam itu lu ngerjain apa, mikirin apa? Strategi atau apa, atau nyari supplier lain atau apa, kayak gimana? Nyari modal, nyari pinjaman pastinya, kan nggak ada modal. Oh iya, lu nyari pinjamannya gimana? Iya, ya paling dari keluarga, dari teman, terus nanti dari teman ke teman gitu loh. Ya pasti begitu. Itulah kerjaan yang kita kerjakan. Lobby orang kan bukan 1-2 jam. Itu kan perlu konsisten. Nah, lu gimana meyakinkan temen lu untuk minjemin lu? By data. By data? Iya. Oh, jadi forecast lu ini karena penjualan kita data penjualan sekian. Itu paling otentik lah. Iya. Kalau kita hanya ngomong gitu ya kadang ya susah ya namanya kan. Apalagi zaman sekarang kan banyak yang tipu-tipu ya. Ya, begitu. Oke, nah itu berarti kegagalan di awal. Yang gagal ini yang counter handphone ini. Ya. Salah satu yang lu bilang gagal lah, yang menurut lu gagal, bisa jadi menurut gua nggak gagal sebenarnya. Ya, counter handphone, terus ada jual kue juga, kuenya juga nggak fokus, akhirnya gagal. Terus ada pernah buka restoran juga gagal. Warung makan lah, bukan restoran, warung makan soto. Terus juga pernah ternak lele. Kami waktu itu mungkin sempat terbesar untuk satu sumbaksel 132 kolam terpal ukuran 3 meter dan 2 meter. Gagalnya kenapa? Nggak fokus. Terus juga kurang research lebih dalam soal bisnis itu karena keburu nafsu. Maklum, jiwa muda, darah muda. Sekarang lu juga masih muda kali. Ya. Oke, tunggu bentar. Nggak fokus itu kan masih generik banget. Bisa lebih detail nggak faktor kegagalan yang ternak lele itu apa jadinya? Kejadiannya apa? Salah mempercayai orang. Itu salah satu juga faktor. Ada korupsi di dalam atau gimana? Enggak. Orang yang kerja itu tuh dia kurang komit. Jadi banyak yang mati lelenya atau gimana? Ya, banyak yang mati. Terus ada yang keracunan karena makanan pelet. Itu kan ada makanan lele tuh. Itu kebanyakan. Jadi koramnya itu jadi amonia ya. Munculnya amonia. Okay. Terus ada banyak lele yang luka-luka karena sortirnya salah. Tapi kenapa kalau misalnya lu kan sempat jadi yang terbesar di Sumbaksel ya? Maksud gue, apakah itu sampai nggak bisa di fix sama sekali sampai lu udahlah gue ganti bisnis gitu loh? Ya memang itu bukan nggak bisa di fix ya. Saya nggak bisa terjun sendiri. Karena itu dari kota itu kurang lebih 30 km. Kalau memang kalau mau mensukseskan itu saya harus terjun sendiri, nggak ada pilihan. Saya harus terjun sendiri dan saya harus tinggalin yang lain. Nah, menurut lo kesalahan-kesalahan apa yang biasanya orang sering lakukan? Kan pertama tadi nggak fokus lah, segala macam. Apalagi? Salah satu hal itu kan sekarang banyak trendingnya itu adalah autopilot bisnis. Autopilot bisnis yang owner jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Benar. Jadi menurut saya tuh, bagi saya di dunia ini nggak ada bisnis yang autopilot. Iya. Mau bagaimanapun, kebanyakan orang owner itu lengah di situ. Jadi di dunia ini kalau bagi saya, kita boleh trust orang 99%. Tapi 1%-nya jangan. Saya ada beberapa direktur yang mengecewakan kami lah, saya bilang grup kami.
itu learning kami, pelajaran kami gitu. Jadi jangan sampai selalu berpikiran kalau milenial kebanyakan, wah saya harus ada autopilot, bisnis, passive income. Itu kan yang itu yang didaung-daungkan kepada teman-teman yang lain. Tapi menurut saya itu sampai orang usia 50, 60 kadang-kadang pun sulit untuk dicapai autopilot bisnis. Mungkin ada semi autopilot ada. Tapi kalau full auto kayaknya berat. Cara lo meminimalkan resiko agar orang yang kan oke lah, kita nggak bisa fully trust orang-orang juga kan. Benar. Apa kalau ada daily reporting atau kayak gimana sistemasinya? Kalau kebetulan di bisnis saya sekarang, mungkin kamu boleh percayain semuanya ke orang lain. Tapi lebih baik uang jangan. Karena begitu dengan uang tuh sangat sensitif. Orang sering hilaf. Maksudnya percayain uang kayak gimana? Jadi misalnya kalau untuk rata-rata uang, buka cek apa semua saya yang handle sendiri. Oh, oke. Jarang kita trust ke orang. Mungkin adalah 1-2 orang yang memang partner kita yang udah kita uji udah 10 tahun. Karena ada satu peribahasa kan kita bilang lu yao zhi ma li, ri jiu qian ren qing. Waduh, apa tuh artinya? Nah, kalau kita ingin mengetahui kecepatan kuda, kita ukur dengan jarak. Tapi kalau kita mau tahu hati manusia, kita ukur dengan waktu. Jadi saya hanya bisa mempercayai uang saya. Misalnya ada tagihan cair nih, 2M. Saya hanya mempercayai satu orang, yaitu mungkin teman saya, rekan saya itu namanya Rudy. Misalnya saya lagi di luar negeri nih, saya lagi di Turki atau Istanbul misalnya, di ibu kota. Saya di sana, bro ini ada cair ya, bro atur dulu. Nah, saya hanya mempercayai beliau. Rudy itu ya adalah partner saya yang udah 10 tahun. Dari usia 21 tahun kami berpartner sampai sekarang. Luar biasa. Jadi uang kamu pegang. Kecuali kamu benar-benar udah tahu orang udah 10 tahun, 15 tahun, itu pun ya bukan jaminan pastinya. Tapi kamu udah bisa meminimalisir. Nah, sekarang dari banyaknya bisnis lo, kegagalan terbesar di mana? Yang di Lele itu, bukan? Atau ada lagi? Dari segi duit deh. Dari segi uang, ya di Lele. Di Lele? Ya, 1,7 ada loh itu. Kita loss. Itu paling gede itu bagi saya ya. Di saat itu gede banget. Ya. Mungkin kalau dia saat ini tuh angka 1,7 udah berapa kali ya? Iya. Oke. Nah, sekarang lu sendiri kan bilang lu ada partneran kan, ada Rudy, ada lagi? Ada beberapa. Nah, apa tips lu mencari partner bisnis yang kayak gimana? Kadang-kadang kita namanya manusia ini kita ada indera keenam. Insting lah. Sudah mulai yang gaib-gaib ya. Kita tuh bisa mengenal orang tuh biasanya satu frekuensi. Misalnya kamu karakternya begini nih, kamu bisa aja intinya ketemu di frekuensi yang sama. Itu aneh. Memang dari 10 partner mungkin ada yang 4 nggak cocok, tapi itu memang kita harus ikhlasin. Sisa yang 6 yaitu kita syukurin. Pasti ada. Perbandingannya biasa 10 itu 4 lah. Yang partner memang pasti nanti nggak panjang gitu loh. Nah, ini kan berarti dari segi kecocokan. Kalau dari skill? Dari skill, apakah skill melengkapi atau mungkin bisa jadi ada yang barengan sama lo juga, misalnya lo jago di marketing, ini juga jago di marketing, jadi overlapping kan? Kalau dari saya lebih prefer itu balik-balik ke karakter, itu yang paling utama. Monggola dia mau pintar segala itu sudah yang kesekian lah. Yang penting dia karakternya udah teruji. Masa bukan teruji, kita tahu kurang lebih enak sih cari yang temen-temen udah pada lama, kita kenal dia mungkin dari SD, SMP, itu kan udah paling natural punya karakter. Dia akan terbawa dan konsisten sampai dia gede. Nah, saya lebih prefer yang begitu. Berarti sekarang bisnis terakhir lu bisa dibilang adalah yang maksudnya yang baru-baru ini lu mulai fokusin si empe-empe ini. Nah, ini kan jomplang banget ya. Sebenarnya ketika lu bilang bisnis baju pun jomplang juga itu. Dari yang tabung pemadam api, cucuk baju, tapi karena lo ada passion di fashion. Bener. Kalau empe-empe, sejarahnya gimana? Jadi untuk empe-empe ini memang adalah komitmen bisnis saya yang sebelum 30. Saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya setelah genap 30, saya nggak akan ada usaha baru lagi. Itu saya janji terhadap diri saya sendiri. It's enough. I don't want to spend another 10 years untuk to build a new business. Menurut saya itu nggak worth. Satu bisnis itu minimal 10 tahun lah, baru dia firm. Saya sekarang udah punya 2 anak, ya.
Jadi kenapa ada pempek ini, itu the last business bagi saya. Saya udah jadi importer itu udah hampir 12 tahun. Mungkin masuk ke tahun 13 lah, tahun ini ya. Jadi saya udah mau upgrade. Jadi kalau kamu udah lama jadi importer, kamu pasti bosan. Karena di atasnya importer itu adalah pabrikan. Itu hulunya itu adalah pabrik. Saya pengen punya pabrik. Saya udah lobby ke China, ayo kita buka pabrik yuk di Jawa Tengah. Biaya SDM-nya segini, tanahnya segini. Tapi memang kita kalah di bahan baku. Kita nggak ready. Terus saya pikir, apalah, saya harus punya pabrik deh. Sebelum saya 30, saya harus deh. Saya punya cuma waktu 2 tahun. Terus saya pikir, oh ya, gini aja deh. Karena saya adalah orang Palembang, ya. Saya adalah darah Palembang, lahir di sana. Saya pengen ada satu bisnis, saya pengen tetap konsepnya adalah pabrik, adalah produsen. Tapi ada berkaitan dengan sejarahnya Palembang. Nah, itu filosofi bisnis. Saya pikir, kayaknya Palembang terkenal apa sih? Empek-empek. Nah, dan empek-empek itu kan sudah diuji oleh waktu. Kita ketik di Wikipedia aja, ketik aja. Itu sudah dari 1617, empek-empek itu sudah ada. Udah 400 tahun. Wow. Kalau suatu produk sudah sustainable 400 tahun, pasti dia akan berjalan 400 tahun ke depan lagi. Karena waktu sudah menguji produk itu. Makanya saya fixkan, yaitu saya harus jadi produsen yang ada berkaitan dengan ciri khas saya, satu usaha, yaitu pempek. Dengan kota Palembang sinkron. Misi saya mau ekspor minimal ya ke 5 negara di Asia Tenggara dulu. Mungkin kita mulai dari Malaysia, terus dari Filipina, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Nah sekarang pempek belida cita rasa Palembang CRP ya. Ini sendiri kan juga yang gue tahu kan nggak pakai bahan pengawet. Ya, benar. Nah lu gimana ekspornya gitu? Oke. Apa kalau akan bikin pabrik juga di sana? Enggak. Jadi tetap kita akan ekspor dengan kondisi yang begini. Karena kalau untuk frozen food itu biasanya kalau di minus 18 derajat Celcius itu memang bertahan bisa sampai 2-3 tahun bahkan. Kita pernah coba uji produk yang sudah kita pempek ini kita frozen ini sebelumnya kan. Karena dari yang sebelum-sebelumnya masih oke, 3 tahun masih oke gitu. Kita makan, wah enak. Memang kita pengawet dan lain-lain. Tapi ketika penerbangan ke sana kan pengirimannya enggak. River container. Apa tuh river container? Jadi kontainer itu yang sudah ada frozennya gitu. Ada ya sejenis kulkasnya lah, freezernya gitu. Freezer container lah bahasannya. Jadi sampai sana masih tetap kondisi beku. Nanti masuk ke gudang importer sana masih tetap beku. Karena biasanya pemain frozen food itu dia ada river sendiri. Ada maksudnya freezer gede satu ruangan. Jadi tetap akan. Nah, ketika lu mau mulai sebuah bisnis baru, di mana mungkin lu belum ada knowledge dari segi F&B, ya. Berarti lu ada hire consultant atau gimana? Hijack lah. Hijack. Yang profesional. Oke, jadi kayak lu ya ngomong ke headhunter, gue butuh orang yang mungkin pengalaman nih dibikin ini, ngeracik ini segala macam. Hunting sendiri. Ya, hunting sendiri. Lebih firm kan. Tapi ya ini nggak baik untuk dipelajari sih ya. Tapi ya paling ya sama aja lah kayak perhotelan kan, saling hijack GM. GM pasti kalau GM hotel tuh ya GM hotel A ke B, nanti B ke C ya. Begitulah faktanya ya. Mau cepet kan, ya harus expertise kita hijack. Nggak ada pilihan. Dari awal kan sebenarnya pempek ini kan ada banyak pemain nih. Ada yang sudah 35 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 45 tahun. Yang sudah brandnya kuat di Palembang. Jadi kalau dari saya, memang saya lihat awal saya membuat produsen empek-empek ini, saya sudah nggak akan lirik untuk market Sumatera. Kita memang concern untuk Jabodetabek. Jadi kita kenapa supaya nggak kompetitor masuk yang ikut-ikutan atau gimana ya, maka kita benahi berbagai macam dari kemasan, rasa, sertifikasi, dan cara kita pendistribusian. Terus branding awareness-nya juga kita bedain semua. Jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bisa mengejar produksi yang sudah 35 tahun itu. Jadi lu udah sejajar dengan yang udah berdiri 35 tahun, produksinya berapa banyak, lu udah sejajar nih. Hampir lah, menyerupai. Hampir sejajar, lah. Keren. Nah, keren banget. Karena itu juga memang butuh effort yang besar. Saya waktu itu hampir
ya 16 jam, 18 jam lah urusin produksinya. Terus marketing dan lain-lain kita kerjain sendiri. Terus setelah itu ya baru kita cari hire orang gitu. Kalau prinsip bisnis saya nggak suka bisnis itu yang kuat kandang. Misalnya nih saya jual pempek, harusnya saya nguasai market Palembang dulu dong. Ngapain saya sampai ke Jabodetabek? Bener toh. Tapi saya pikir kalau saya di Palembang saya butuh waktu 30 tahun untuk bisa jadi penguasanya lah, jadi number one-nya lah. Benar. Karena saingannya terlalu banyak, barrier to entry-nya udah makin laut merah. Iya, laut merah, red ocean. Benar. Better saya langsung saya mau sukses di Jabodetabek. Karena itu kalau sukses di ibu kota tuh rasanya lebih ada kepuasan lah, ya, kepuasan batin itu terpenuhi. Iya. Oke. Nah, lu kan kayaknya mentalnya tuh mental pejuang banget ya. Tapi sepejuang-pejuangnya kayaknya menurut gua pernah lah pasti ada rasa lu pengen menyerah mungkin, I don't know. Pernah gak sih lu tuh sampai masuk ke titik nol gitu loh di tengah-tengah perjalanan bisnis lo? Pernah. Itu waktu itu saya dan rekan saya ya, Rudy, dan satu rekan lagi sih, tapi udah almarhum. Jadi pada saat itu kami ini namanya orang importer di China itu, kita sebagai importer dari China terutama ya, karena kan memang kan dia industrinya dunia kan. Kita nih nggak ngerti, pengennya tuh cari murah. Oke, sampai sana. Akhirnya kami ketipu. Hampir waktu itu 1,2 M. Tapi uang itu pada usia saya waktu itu sangat besar. Iyalah. Sampai kita bingung mau gimana. Jadi saya terasa tuh titik nol itu adalah pas ketipu kita tahu barangnya nyampe itu bukan yang kita mau, itu hanya kapur barus yang dihancurin. Gila. Itu nilainya ya fantastis kan. Tadinya lu pesennya apa, yang bubuk buat si chemical bukan? Chemical tapi akhirnya kapur barus. Iya. Oke, terus? Jadi saya hanya berdiam diri, saya di kamar itu kurang lebih hampir 10 hari atau 11 hari. Saya pengennya tidur di pojok dinding, lampu matiin. Makan pun mungkin satu hari mungkin cuma satu kali, itu mungkin 1 suap 2 suap. Kayak udah males makan. Bener. Pengennya ya minum pun seadanya. Jadi pengennya tidur terus. Aduh lah, kalau bisa besok jangan bangun lagi lah gitu kan. Oh, gila. Nah, karena gede itu bagi Belum nikah? Belum nikah. Oke. Temen lu berarti kena juga dong? Kena juga. Saya nggak tahu, mungkin dia juga sama kan. Cuman ya kita kan kita berdiam diri dulu lah. Nah, saya di rumah, saya HP semua saya nggak buka, saya switch off. Pengennya tidur terus saja. Wah, itu bener-bener keringat dingin, kepala berat. Jadi semua campur aduk, gelisah. Wah, ini gimana nih mau balikin sebagian duit orang gitu kan. Oh, karena ada pinjaman juga. Pasti ada pinjaman dong. Okay. Benar. Kalau enggak ya itu faktanya ya. Saya nggak ada nutupi yang apa gitu kan. Jadi ngomong yang sepahit-pahitnya itulah untuk entrepreneur yang di awal-awal. Itu waktu itu udah hampir menengah lah, kita mau mengembangkan lah. Nggak awal bener kan. Itu usia saya sekitar 23. Masih 7 tahun yang lalu itu. Iya, 8 tahun ya. Iya, oke. Terus cara lu keluar dari masalah itu gimana? Oke, setelah saya sudah hampir 2 minggu mendep, habis itu saya bilang, saya nggak bisa begini, saya bilang. Kalau saya begini terus, ya bahaya gitu kan. Ya udah, saya mulai coba untuk keluar dari kamar saya. Ya udah, keluar, cari lagi ngecas energi. Gimana caranya? Baca buku. Saya baca buku-buku yang memang seperti Richard Branson, yang memang udah entrepreneur itu top 10 lah di dunia. Dan dari situ saya dapat inspirasi lagi, bahwa kegagalan itu sudah satu paket dengan kesuksesan. Kamu nggak bisa tolak. Nggak apa-apa kamu kena tipu, oke, kamu mulai lagi lah dari minus. Nah, dari situlah saya bareng Rudy komit lagi, berjuang lagi gitu. Nah, berarti oke, sekarang gue akan lebih nanya detail cara lu managing orang-orang yang minjemin duit ke lu ngomongnya gimana ke mereka, apa kalau berpanjang tenor, apa kalau ngomong apa adanya, terus yang penting lu nggak kabur gitu kan? Iya. Itu gimana? Pada saat itu kita tetap minjamnya itu gini, kita tetap harus komit bayar nih. Jadi misalnya kita minjamnya 1 M nih, tapi kita ada backup 3 M. Misalnya kita 1 M kita minjam sama orang nih, tapi kita masih ada backup 2 M ini, tapi kita nggak ngambil loan itu. Misal dari bank atau dari keluarga, tapi kita kan udah backup nih. Iya. Tapi kan misalnya pada saat itu kita kena 1,2, anggaplah kita backupnya itu waktu nggak banyak, mungkin sekitar 2 M nih. Benar kan? Nah, kita ya cari pinjaman ke tempat lain lagi. Mau nggak mau untuk backup dulu, untuk survive dulu.
Oke. Nggak boleh mepet-mepet, bahaya. Oke, tapi sekarang kalau misalnya ada kasus kayak gitu, lo nggak bisa nuntut secara hukum ya? Ini kan udah internasional ya. Bisa sih, tapi biayanya kan gede. Nggak worth. Tapi lo sendiri pasti nanya dong, lo sampai ke Cina lagi nggak buat Orangnya nyamperin? udah ngilang. Email nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Mau ke sana pun ya gimana kan? Udah pikir anjir gue kesana juga buang duit lagi nih. Bener. Udah habis duit hilang 1,2 M. Bener, gitu. ikhlasin aja. Sebenarnya loophole lu bisa sampai ketipu 1,2 M itu gimana? Kan mungkin kalau gue boleh menganalisa ya, biasanya yang sering terjadi nih yang kena tipu orang China ya. Pas ngirim sampel bagus, lu percaya, mungkin lu baru pesen kayak 100 biji dulu, masih kuantiti kecil masih oke. Begitu lo hajar gede yang dikirim hancur. Ya. Apakah seperti itu? Enggak, ini kita supplier baru. Kita udah visit sebenarnya. Iya. Udah visit pun rupanya itu semua simulatif. Entar dia nyewa gedung lah, apa segala macem. Oke. Itu yang kami kenanya begitu. Karena kami serakah. Itu pelajaran berharga saya. Oh, serakah dalam arti udah terbuai dengan gila nih orang harga murah banget nih gitu ya? Ya. Kami dapat projectnya tuh nilainya ya, itu PO-nya lah, purchase order-nya itu 1,8 M. Modal kami kan contoh lah ya, modal kami itu 1 M. Kami mau cari modalnya 700 juta. Selisih 30%. Jadi kalau untuk teman-teman yang UMKM atau yang importir ya, kalau di China itu ada satu prinsip. Kalau harga sudah selisih 5%, itu pasti udah beda barang. Ada harga, ada rupa. Oke, this is something new that I learned lah. Ya, jangan kalau udah selisih 5% itu sudah nggak mungkin barangnya sama. Karena di situ tuh stabil. Listrik mereka stabil, SDM mereka stabil, jarang demo. Tapi gimana sekarang tips lu buat yang mereka belinya via online website? Kan banyak sekali yang gambarnya sama, ya sama lah kayak marketplace di Indonesia lah ya, gambar sama, tapi harga bisa ada yang jomplang, ada yang tinggi banget. Balik rating. Kalau saya sekarang cari produk di Alibaba nih, kita contoh ambil satu web, alibaba.com. Di situ kan ada gold supplier, yang udah 10 tahun, bahkan ada yang 12 tahun. Udah kita pilih itu aja. Komparasinya gimana? Kan kita bilang ini barang A nih. Barang A. Kita bilang udah cincin ini deh. Oke? Kita compare di 3 pabrik. Minimal itu sudah di atas 5 tahun atau enggak lah, di atas 7 tahun deh. Kita cari kan ada kelihatan nih. Sudah 7 years, 10 years. Kita komparasi 3 itu aja cukup. Jadi nggak usah cari yang baru 1 tahun iklannya, baru 2 tahun, itu ya repot, dia nggak komit. Prinsipnya sederhana. Kenapa pabriknya bisa survive 10 tahun? Karena dia komit. Dia bukan murah. Yes. Jadi saya sudah hampir 6 tahun ini nggak pernah nego dengan pabrik China. Saya cuma bilang, bro, kasih saya harga wajar aja ya. Saya nggak mau harga murah. Kasih saya harga yang reasonable. Udah, saya cuma bilang begitu aja. Saya nggak pernah nawar. Kuantiti saya cukup besar di sana. Nah, itu prinsipnya. Di China tuh jangan sering-sering nawar lah. Orang juga males. Oke, ini juga luar biasa sih. Jadi gue ada pengetahuan juga tambahan gimana cara lo dealing dengan China lah ya. Dan ya oke lah, inspiratif lah. Thank you. Dan ini juga semoga menginspirasi kalian juga kalau misalnya lo sekarang masih di SMA atau kuliah, bisnis harus fokus. Terus juga jangan terlalu percaya 100% ke orang. Bener. Minimal lo juga mesti ngerti lah. Ngerti, minimal lu bisa monitor dan lu juga nggak gampang dibohongin orang gitu kan. Terus apa lagi tadi ya? Harus willing to sacrifice. Jadi masa muda ya nggak ada lah, ibaratnya cita-cita kaya raya hobi rebahan ya itu. Cita-cita kaya raya hobi rebahan ya susah lah. Berat gitu. itu ya. Ada kata quote-quote prinsip atau motivasi atau apa gimana yang selama ini memotivasi lu juga? Ada. Apa tuh? Ini saya dapat sih di usia 27 ya. Oke. Jadi ini pepatah Tiongkok kuno. Oke. Rensin pucu setun siang. Waduh, gue udah kayak ngomong orang Cina banget. Yoi. Apa tuh artinya? Hati manusia tidak puas bagaikan ular menelan gajah. Emang ular bisa ya nelan gajah ya? Nah, itulah pertanyaannya ya. Jadi kalau kita selama saya pelajari bahwa kalau kita tidak puas, kita bisa mati sendiri.
Ular bisa menelan mungkin manusia. Ya, satu orang manusia mungkin ular bisa lah ya. Bisa. Tapi kalau dia udah menelan gajah, dia akhirnya mati. Kamu mau seelastis apa, mau sepintar apa, intinya kamu jangan serakah. Itu saya dapat di usia 27. Sudah telat sebenarnya. Harusnya saya dapat di usia 20. Kalau saya dapat peribahasa ini, harusnya saya nggak sampai basah begitu istilahnya. Oke, jadi itu yang membuat lo memang bisnis harus fokus gitu ya? Iya. Oke, ketika fokus bisa jadi lo malah 1 biji itu udah cukup lah. Benar. Saya yakin teman-teman UMKM, mahasiswa, pelajar, karena masih usianya masih muda, itu kadang-kadang ada satu titik, satu momen peluang itu datangnya bertubi-tubi sampai kita nggak bisa nolak. Bener banget. Ini prospek itu, prospek sana, prospek ada aja lah orang nawarin kita bisnis. Iya. Yang cuannya tuh gila-gilaan. Apalagi yang istilahnya dia sekarang jual mimpi yang get rich quick nih. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Tapi ya jangan sampai terpancing ataupun terjerumus. Lebih back to the apa kemampuan kita nih. Jadi untuk kamu yang UMKM ataupun mungkin sekarang pelajar ataupun mahasiswa, oke, kalau bisa ya ikutin kata hati, benar. Iya. Misal keluarga kamu udah bisnis di toko bangunan nih. Kalau bisa ya udah mulainya dari toko bangunan atau kamu explore-nya kemana gitu. Jangan cari sesuatu bidang yang baru. Ya mungkin itu kalau kamu ada passion ya silakan. Tapi advice-nya better ya meneruskan apa yang ada aja. Meneruskan apa yang ada, apalagi kalau misalnya bisnisnya itu masih evergreen lah, bukan yang udah sunset segala macam. Benar. Ya kecuali orang tua lo bisnisnya wartel, terus lo maksa gue tetap ke bisnis ya, wartel. Jangan, itu jangan. Benar. Jadi thank you banget Hendro buat waktunya, gila. Gue tahu banget nih, time is money for him. Enggak. Untuk Cici nggak ada istilah itu. Thank you banget buat yang udah nonton, semoga terinspirasi. Jangan lupa juga subscribe dan jangan lupa juga cobain pempek belida dari Cita Rasa Palembang. Banyak di marketplace juga ya. Yoi. Banyak di marketplace. Nah, saya Kristinali. Saya Suhendro. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.